Jadi waktu hari hari apa ya? Sekitar hari Senin kalau nggak salah hari Senin itu aku ke rumah mertua. Jadi mertua aku itu tinggalnya di daerah Tangerang Selatan, ke rumah mertua untuk ngerayain istri aku ulang tahun. Ini udah seminggu setelahnya sih sebenarnya. Terus setelah sampai sana kita beli makanan di rumah karena waktu itu mertua aku lagi kurang fit gitu, badannya lagi kurang enak badan. Jadi mau nggak mau makannya di sana, kita nggak pergi. Makan di rumahnya, makan, kita waktu itu pesen sop iga, terus ada iga penyet juga, ada ayam bakar dan segala macam makan. Terus di situ ya makan-makan, ngobrol-ngobrol. Akhirnya setelah dari sana istri aku bilang, si papa kurus juga ya gitu, tapi masih seger. Jadi umur mertua aku tuh beda beda dikit sama kakek aku. Jadi emang karena itu ceritanya mertua aku ini papa mertua aku ini dia memang menikahnya lebih lambat karena waktu itu dia ngurusin adiknya dulu, cari uang dulu, jadi nggak nikahnya telat lah, kurang lebih seperti itu. Makanya Mungkung aku aja, kakek aku aja udah punya cucu, sedangkan papa mertua aku ini baru istri aku baru jadi anak, gimana ya ngomong, anaknya dia itu baru jadi istri aku gitu, berarti kan seumuran ya, bahasanya belibet, maaf. Ya gitu sih kalau menurut aku. Dia juga di situ ngobrol, cerita kalau misalnya si papa ini dari dulu udah ngurusin adik-adiknya, bener-bener fokus sampai akhirnya telat nikah. Habis itu juga kalau makan dia nggak banyak-banyak, makanya kurus. Tapi seger, masih seger banget. Sedangkan kungkung aku itu udah lebih apa ya, lebih lemas lah gitu. Maksudnya udah umur, udah tua banget gitu. Udah susah jalan dan segala macam. Cuman papa mertua aku ini masih sehat, masih seger banget, masih suka ngelukis, masih suka jalan-jalan, bener-bener lumayan masih sehat sekali lah gitu. Dan yang aku pelajarin dari dia adalah dia dalam konsumsi makanan pun dia tidak terlalu serakah, tidak terlalu suka makan yang enak-enak gitu. Maksudnya dalam artian dia cuman makan yang kalau lapar, dan juga makanannya juga yang seadanya gitu, yang cukup protein, cukup karbohidrat, cukup gitu, lemak cukup, nggak yang cari makanan enak gitu. Nggak. Jadi menurut aku nih salah satu yang harus dipelajarin adalah gimana caranya bukan jadi orang yang tamak, orang yang serakah, orang yang greedy gitu loh. Karena menurut aku ini apa ya, orang-orang tidak tidak mendiskreditkan siapapun, tapi menurut aku ketika ada efek samping di kesehatannya juga kalau kita ngomongin serakah dan segala macam. Orang yang serakah, orang yang greedy, yang sukanya makan, contoh ya, yang kurang sehat, yang terlalu sering dan terlalu kebanyakan makan yang kurang sehat, ya akan bikin badannya tidak sehat gitu. Secara jangka panjang akan membuat badannya juga jadi mungkin obesitas, ada faktor diabetes dan segala macam. Efek dan efeknya jadi punya penyakit metabolik yang kayak tadi diabetes, penyakit jantung dan segala macam. Sedangkan aku lihat papa papa mertua aku ini yang makannya secukupnya aja, dia masih segar, nggak punya penyakit metabolik di umur yang sekitar hampir 70. Kurang lebih 70, aku lupa tepatnya berapa, cuman sekitar 70. Dia masih sehat sekali, masih jalan-jalan, masih jalan jauh juga masih sanggup gitu. Bener-bener puji Tuhan sehat sekali gitu. Ya mungkin ini salah satu hal yang dipelajarin ya. Gimana cara kita membuat diri kita bukan soal diri kita. Tidak tamak, tidak serakah, tidak egois, dan ujung-ujungnya punya efek jangka panjang yang efek luasnya adalah ya sampai ke kesehatan pun ngefek juga gitu ternyata. Kalau kita nggak serakah, kita nggak greedy, kita nggak tamak, kita nggak apa ya, nggak mau, keinginan kita tuh terbatas gitu. Gimana ya ngomongnya? Tidak apa ya, tidak tidak mementingkan keinginan-keinginan yang tidak penting gitu. Jadi ya kalau misalnya lapar, ya udah saya cukup makan yang saya butuhkan, bukan cari makan enak. Ngerti gak sih poinnya?
Gitu ya, kalau ini yang aku mau sampein sih, kalau misalnya intinya kalau kalau kita tidak terlalu mikirin diri sendiri, keinginan diri sendiri, ya otomatis secara jangka panjang, secara faktor luasnya lebih baik gitu. Sesimpel nggak serakah, jadi bisa jadi lebih sehat sebenarnya. Ini yang menurut aku perlu perlu apa ya, perlu disampaikan aja sih. Ya sebenarnya kadang-kadang kita sendiri yang memberikan kasar racun ke diri kita sendiri karena kita sendiri yang egois dan tamak gitu. Jadi sebenarnya ini apa ya, harus harus sadar sama self aware lah sama diri sendiri. Kayaknya di sini aku kurang baik deh gitu. Karena setiap kita tahu kekurangan dari kita pasti mau belajar lebih lagi. Memang makhluk hidup tidak ada, manusia tidak ada yang sempurna, betul. Tapi kan kita harus bisa lebih baik setiap hari gitu loh. Yang kayak udah kayak yang udah sering kita bahas, 1% lebih baik akan membuat kita 37 kali lebih baik setelah 1 tahun. Dan menurut aku ini salah satu hal yang aku belajar ketika kemarin lagi makan-makan sama papa mertua, sampai waktu itu kan aku beliin, jadi istri aku beliin dia sop iga gitu. Terus eh saking dia cukup sama sekali makannya itu, sop iga ini dipakai, disimpan gitu karena masih ada sisa, karena dia nggak, karena dia udah kenyang. Menurut aku itu salah satu apa ya, hal yang membuat mataku jadi melek aja gitu, kayak ya udah kalau emang nggak butuh ya nggak usah gitu loh. Kalau saya sudah cukup dengan ini ya udah, dan aku lihat hidupnya dia itu apa ya, zen gitu, kayak tenang, santai, nggak terlalu pusingin sana sini, jalanin aja, melukis, lukisannya banyak bagus. Em, Santai gitu, nikmatin hidupnya tuh tenang tenang gitu, karena menurut aku ya di hidup ini ketenangan tuh lumayan lumayan penting dalam kita berpikir, dalam kita bekerja, berusaha apapun. Ketenangan itu penting sekali sih. Ya menurut aku ini salah satu apa ya, lagian kan juga kalau kita ngomongin tamak, serakah, dan greedy itu termasuk dari salah satu seven sins ya, kalau ada yang tahu mungkin. Ya mungkin ini salah satu yang harus dipelajarin juga dari diri kita sendiri supaya kita nggak terlalu jauh dalam dalam menjalani hidup aja sih, supaya kita nggak terlalu pusing sama diri kita sendiri. Karena ketika kita detach, melepas 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 apa ya, hal-hal yang negatif dari diri kita, pasti otomatis akan lebih lebih enak aja sih ngejalaninnya. Contoh gini lah, kalau menurut aku, kalau kalau ngomongin orang yang tamak, serakah gitu, orang-orang yang korupsi, mungkin kita bisa ngomong yang korupsi itu pasti ada efek samping di ujung harinya. Aku nggak tahu, mungkin dia menikmati harta yang banyak, tapi aku yakin ketika hak orang yang diambil, ya akan ada bayarannya sendiri gitu loh. Akan ada apa ya, akan ada akibatnya sendiri di ujungnya yang kita nggak tahu apa. Itu kan udah apa ya, udah urusan yang maha kuasa untuk membalasnya seperti apa, kalau menurut aku gitu. Karena aku yakin sih kita di hidup di sini, hidup di dunia ini udah hukumnya tabur tuai. Kita tabur korupsi, nggak mungkin kan nuainya kekayaan, ketenangan hidup dan segala macam, nggak mungkin. Itu berbalik sekali. Tapi aku yakin ketika kita tanam tanam hal-hal baik, kita akan tuai-tuai hal-hal baik. Ketika kita tanam hal-hal buruk, kita akan tuai hal-hal buruk. Itu deh menurut aku satu apa ya, satu rumus aja dalam hidup yang mesti dipegang. Itu yang membuat aku berpikir kalau sekarang kita menghargai orang, hal-hal kecil pun, orang-orang yang sekedar apa ya, tukang parkir, satpam, kita hargai dia. Menurut aku itu salah satu bentuk menabur, menanam benih-benih kebaikan gitu. Dan aku yakin nggak bukannya bermaksud kita ngomongin udah ngomongin apa ya, ngomongin nggak ikhlas, enggak, tapi menurut aku tuh lebih ya kita tanam aja sebanyak-banyak ya kebaikan yang kita bisa tanam gitu loh. Dan aku yakin satu hari nanti itu akan dituai, itu aku akan menuai itu. Bentuknya apapun aku juga nggak tahu, tapi yang menurut aku penting adalah prinsipnya aja sih. Prinsipnya berbuat baik akan mendatangkan kebaikan juga gitu.
Sorry ya kalau tadi beberapa kali ada belibet ngomong, karena memang balik lagi sih masih belajar untuk ngomong spontan sekali di depan kamera. Memang ada list-list pembahasannya aja, cuman kurang lebih sisanya adalah yang ngomong secara spontan aja sih. Mungkin ada yang mau dibahas, ada yang mau didiskusikan, silahkan tulis di kolom komentar apapun itu. Ya itu aja sih. Semoga ada pesan yang bisa diambil, semoga bermanfaat. Terima kasih.